Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu ke-13 setelah Trinitatis ini, adapun yang menjadi nats firman Tuhan buat kita terangkat dari kitab Evangelium Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman-Nya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu pengkhianatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan pengkhianatan, tentu kita sangat memahami arti dari pengkhianatan. Dan kalau kita mencari nama Yudas di muka bumi ini, saudara-saudara, terkhusus orang Kristen, kita akan sangat rumit dan susah, bahkan bisa dikatakan tidak akan pernah menemukan nama Yudas. Karena memang orang Kristen tidak pernah mau memberi nama anaknya yaitu Yudas. Mengapa, saudara-saudara? Padahal Yudas itu mempunyai arti yang sangat indah. Di dalam bahasa Ibrani disebut terpujilah Tuhan. Karena memang sudah ada stigma negatif akan nama Yudas, di mana orang selalu berorientasi kepada nama Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Sebabnya kalau ada seorang pengkhianat disebut si Judas. Saudara yang terkasih, mungkin kita yang di sini ada yang pernah dikhianati atau pernah merasakan pengkhianatan. Olehnya kita tahu bagaimana rasanya. Waduh, sangat sakit saudara-saudara, karena memang saya sendiri pernah terkhianati. Demikian halnya yang terjadi pada Yesus oleh muridnya sendiri yang bernama Judas Iskariot. Yesus dikhianati, saudara-saudara, dengan uang 30 keping perak. Yudas sangat tega mengkhianati Yesus, yang mana gurunya sendiri. Ada apa dan mengapa dengan Yudas? Banyak alasan bisa ditemukan, saudara-saudara, dikemukakan. Tapi penulis Injil Lukas mengemukakan satu alasan saja, yaitu karena iblis merasuki Yudas. Bagaimana bisa iblis merasuki Yudas yang adalah murid Yesus, saudara-saudara, yang selama 3 tahun telah bersama-sama
dengan Yesus, mengikuti Yesus, dan hidup bersama dengan Yesus. Ternyata sekalipun Yudas telah mengikuti Yesus bertahun-tahun, tapi dia tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Tidak menjadikan Yesus, saudara-saudara, sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Bagi Yudas, kepentingan pribadinya, uang dan kekuasaan jauh lebih penting dibandingkan Yesus. Itulah sebabnya iblis merasuki dirinya melalui hati yang dikuasai uang dan pementingan diri. Benarlah perkataan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat ke-10, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara yang terkasih, terlebih Yudas adalah seorang bendahara di dalam kelompok murid-murid Yesus. Kalau tidak benar-benar memberi hati pada Tuhan, iblis akan mengintai kita, menjadi perpanjangan tangannya. Tidakkah ada istilah yang pernah kita dengar, bahwa kejahatan terjadi tidak selalu dikarenakan ada keinginan dan niat, tetapi karena ada kesempatan. Ketika kita tidak benar-benar memberi hati kepada Tuhan, kita akan gampang diperdaya oleh si iblis. Saudara yang terkasih, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus Yesus? Setahun, 3 tahun, atau lebih lama dari situ? Belajar dari kisah ini, yang terpenting bukan berapa lama kita mengikut Yesus, saudara-saudara. Berapa lama kita melayani di gereja, tapi sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Bila tidak, saudara-saudara, mungkin iblis akan merasuki hidup kita, dan kita akan mengkhianati Yesus demi uang dan jabatan, kepentingan diri, kekuasaan, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah upah dari pengkhianatan yang diperbuat oleh Yudas? Upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Yudas pun mendapatkan upahnya. Tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Bahkan hidupnya begitu hancur yang diakhiri dengan kematian melalui bunuh diri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, agar kehancuran tidak menjadi bagian di hidup kita, mari jadikan Yesus sebagai Tuhan yang bertahta di dalam hidup kita. Yakin iblis tidak akan pernah mampu merasuki hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang pasti pernah mengalami keadaan seperti itu. Dikhianati, dibohongi, dan dikecewakan oleh orang terdekat, baik sahabat maupun pasangan. Tidak mudah memang membuat keputusan dalam hati kita. Di satu sisi, kita merasa hancur dan tidak terima dengan segala kondisi. Namun di sisi lain, kita tidak ingin berbuat dosa dengan membalas perlakuan tersebut. Pengkhianatan yang kita terima pasti akan menimbulkan sakit hati, bahkan benci. Namun kita selaku orang Kristen harus menghadapinya bersama dengan Tuhan, mau tidak mau. Yang paling penting ketika kita menerima pengkhianatan, saudara-saudara, adalah memberikan pengampunan kepada orang yang mengkhianati kita. Bebaskan hidup kita dari kepahitan yang terjadi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa mengubah masa depan yang tidak kita ketahui dan pasti akan menjadi kebahagiaan. Balas dendam tidak ada gunanya, saudara-saudara. Itu hanya menjadikan kita sama seperti mereka yang berbuat kejahatan. Amsal 13 ayat 15 berkata, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Jadikan pengalaman yang terjadi, saudara-saudara, sebagai pelajaran. Buka hati untuk berkat Tuhan yang baru, karena Tuhan akan mengganti semua kesedihan yang kita alami dan memberi kita sukacita
yang lebih besar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaan buat kita dan harus kita renungkan. Apakah motivasi kita dalam mengikut Tuhan dan rajin beribadah? Yudas hidup bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan dan mengikut Tuhan selama 3 tahun. Ia bahkan melihat sendiri kuasa Tuhan Yesus dan mendengar sendiri pengajaran Tuhan Yesus, saudara-saudara. Yudas memiliki motivasi dan agenda pribadi selama dia mengikuti Yesus. Kedekatannya dengan Tuhan tidaklah otomatis memberikan Yudas jaminan keselamatan. Yudas mengikuti Tuhan Yesus secara fisik namun tidak secara hati, saudara-saudara. Yudas memang tidak pernah sungguh-sungguh berkomitmen mengikuti Tuhan sebagai murid yang sejati, walaupun secara lahiriah ia sibuk mengikuti dan menaati Tuhan Yesus. Tidakkah saudara-saudara terlihat ketika Maria menyapukan minyak narwastu ke kaki Yesus? Judas Iskariot berontak, merasa itu sangat sayang karena bisa itu diberikan, kalau dijual bisa diberikan kepada yatim piatu yang membutuhkan. Ada sikap hidupnya hanya ditopengkan oleh kerohanian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keaktifan kita terlibat dalam hal rohani atau sudah lama menjadi orang Kristen bukanlah bukti utama bahwa kita murid Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Apakah saudara memiliki pertobatan yang sejati? Pertobatan yang sejati tidak cukup berhenti pada rasa bersalah, saudara-saudara, tetapi bagaimana mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa di surga. Itulah pertobatan yang sejati. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan sub dan bahasa Yunani dikatakan metanoia. Itulah pertobatan yang berarti berbalik, sadar akan kesalahan, menyesal, kemudian mengambil keputusan berbalik kepada Allah, meninggalkan segala dosa dan hidup baru menuju kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah pertobatan yang sejati, saudara-saudara yang terkasih. Apakah kita menjual Tuhan Yesus demi hal lain dalam hidup kita? Mungkin kita bukan pengkhianat Yesus. Anda tidak pernah menjual Yesus hingga disalibkan, saudara-saudara. Pengertian menjual Tuhan Yesus dapat diartikan kita rela mengorbankan atau menomorduakan Tuhan demi sesuatu atau hal lain. Hal itu bisa karir atau pekerjaan, studi, memilih jodoh atau pasangan, dan sebagainya, saudara-saudara. Ketika kita menggeser posisi Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita dengan yang lain, maka kita sama saja dengan menjual Tuhan Yesus. Marilah kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menghargai Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Artinya menomorsatukan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Dengan demikian kita pasti akan menghargai sesama, yaitu memiliki motivasi dan hati nurani mementingkan orang lain serta menghargai diri kita sendiri. Sebab kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, saudara-saudara, oleh kematian Yesus di kayu salib, sehingga hidup kita ini berharga. Maka dengan kasih yang murni haruslah kita serahkan hidup kita ini sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan berbuat hal yang tidak benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajarkan kami Tuhan untuk tidak hidup dalam pengkhianatan. Namun ketika kami terkhianati, kami benar-benar harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau berkati setiap pendengar dimanapun berada, sehingga para pendengar
mendapatkan pemulihan dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita.